Ma'ruf Amin, ban serep dan isu mundur, ditulis oleh Anto Cahaya di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Beberapa hari belakangan ini di tengah derasnya berita terkait COVID yang melanda negeri dan membutuhkan penanganan yang serius dan fokus, banyak pihak yang menanyakan kiprah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selama ini. Sosok Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jarang terlihat tampil menghadapi berbagai persoalan bangsa dan kompleks, mencuatkan berbagai tanya. Publik pun banyak menilai kinerja Wakil Presiden kurang maksimal dalam menghadapi situasi saat ini. Seperti yang kita tahu, Presiden Jokowi beserta jajarannya nampak pontang-panting hingga terjun ke luar daerah untuk memastikan vaksin dan penerapan PPKM berjalan dengan baik. Tak kurang beberapa kepala daerah yang terdampak juga tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat. Contoh yang sering mendapat perhatian publik tentu aksi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, selepas subuh seraya berolahraga menggunakan sepeda, mengingatkan warganya untuk jaga protokol kesehatan. Sesekali menegur mereka yang kedapatan tidak pakai masker atau warung yang melayani pembeli dan makan di tempat. Ayo maskernya dienggo, dipakai. Ayo itu jaga jarak, warungnya tak tutup kalau masih langgar aturan loh. Suara Ganjar memecah hiruk-pikuk orang-orang yang terkaget-kaget ada gubernurnya muncul di antara mereka. Terlihat remeh-temeh memang, tapi cukup efektif. Karena kesadaran masyarakat kita yang rendah, atau mungkin lebih tepatnya dablek, aksi Ganjar terbilang sederhana. Memanfaatkan waktu jeda keliling menyapa dan mengingatkan warga di sekitar Puri Gede tempat tinggalnya, mengisi waktu luang sebelum akhirnya berkantor di bilangan Jalan Pahlawan Kota Semarang. Masing-masing kepala daerah memiliki cara tersendiri di luar ketentuan dasar dalam upayanya memutus rantai penyebaran. Kembali ke Ma'ruf Amin, Wakil Presiden saat ini. Banyak pihak yang menanyakan peran Wapres saat pandemi. Ma'ruf Amin oleh mereka tidak nampak ke permukaan atau terlihat di lapangan, sehingga isu yang digulirkan sampai dikabarkan lengser segala karena dikatakan hanya ban serep. Akhirnya, saya mencoba mencari tahu kebenarannya dan kabar kiprah Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia ini melalui pemberitaan. Kabar yang beredar Ma'ruf Amin mundur digantikan Prabowo Subianto. Bagi saya info semacam ini jelas hoax atau niatnya clickbait. Cek fakta di sumber di sewar.com. Jika melihat kiprah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, setelah saya cek di media, dalam hitungan jam ada yang memberitakan kegiatan Wapres tentu tidak semegah Presiden Jokowi. Jadi saya rasa para pengamat atau masyarakat hanya melihat luarnya saja, padahal sebetulnya kegiatan cukup padat dan memang tidak tampil di lapangan menjumpai masyarakat. Maklum, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan usia yang menginjak 78 tahun, apa yang dapat kita harapkan? Jangan berharap lebih, layaknya para pemimpin yang relatif lebih muda. Sebetulnya, dari sisi usia selisihnya tidak jauh dengan Luhut Binsar Panjaitan, 74 tahun, tapi mobilitas LBP memang dahsyat, masih terlihat semangat. Luhut yang berlatar belakang TNI tentu memiliki fisik berbeda dengan Ma'ruf Amin. Terlihat Ma'ruf Amin pernah dikabarkan memiliki riwayat jantung. Jadi tak elok juga harus dipaksakan terjun ke lapangan, sangat rentan terpapar virus dan malah merepotkan. Saya rasa memang dengan segala keterbatasan cukup duduk di kursi singgasananya bekerja atau memberi arahan melalui udara. Munculnya Ma'ruf Amin di detik-detik akhir dulu Pilpres 2019 bukannya memang ditandai berbagai kepentingan politik. Pada pemilihan Presiden 2024 mendatang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun tidak mungkin turut sebagai salah satu kandidat capres, bahkan sebatas ikut berperan sebagai tokoh yang dapat menentukan tongkat estafet kepemimpinan pun tidak. Saat usai tugasnya berakhir di 2024 nanti, maka cukup menjadi tokoh bangsa saja. Sudah terlalu tua dan sama sekali tidak memiliki basis massa. Hal ini tentu berbeda dengan Yusuf Kala, sang saudagar dari Makassar. Meski secara usia juga sudah tua, tapi cengkeraman politiknya masih memiliki akar yang cukup kuat. Dulu, saat jadi Wapres SBY, ia malah dijuluki The Real Presiden. Yusuf Kala juga disinyalir memiliki jaringan para pengusaha kelas kakap. Selain itu, ia juga punya kemampuan lobby-lobby yang hebat. Jadi dipastikan kendati Ma'ruf Amin disebut hanya ban serep, maka tugasnya sebagai Wakil Presiden tetap akan diselesaikan hingga akhir jabatan di 2024. Harapan kita semua sudah seharusnya Wakil Presiden mendatang sebaiknya diisi oleh orang yang masih produktif secara usia, sudah tidak lagi terjebak pada kepentingan. Kiranya soal Wapres agar menjadi perhatian di 2024. Jika Wapres muda usia maka akan lebih menukik sehingga dapat bersinergi dengan Presiden bersama membangun negeri. Yang penting tidak ada matahari kembar dalam satu kapal.
Modiar, dukung mahasiswa turunkan Jokowi. Novel Bamukmin kena skakmat Ferdinand Hutahian. Ditulis oleh Ferry Padri di seword.com. Kalau masih ada yang bilang Presiden Jokowi itu nggak serius bekerja, sepertinya yang mengatakan itu kurang referensi atau bahan bacaan. Jadi mereka hanya membaca media online gelora.co saja yang memang sering menjelek-jelekan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Karena kalau mau melihat lebih luas, ada banyak kok pencapaian Jokowi selama ini serta kebijakannya yang bermanfaat buat rakyat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Sehat, KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar, bantuan sembako, PKH, dan lain-lain. Banyak juga sekarang mahasiswa yang menikmati KIP kuliah dari presiden tersebut, termasuk mereka yang aktif di BEM yang merasa lebih hebat dari presiden. Bisa jadi keluarganya adalah penikmat dana bansos PKH. Mengkritik sih boleh-boleh saja. Presiden Jokowi juga sudah pernah bilang dia tidak anti kritik, tapi sebelum menyampaikan kritik memang ada baiknya belajar dulu, membedakan mana menghujat atau membuli dan mana kritik yang membangun. Kalau bisa janganlah seperti Prabowo, Rizal Ramli, Fadlizon, Rocky Gerung dan lain-lain yang tidak bisa membedakan mana oplas dan mana yang digebukin sehingga ujung-ujungnya menyebarkan hoax. Mahasiswa harus lebih pintar dari mereka dengan mampu memilah mana kritik yang berdasarkan fakta dan mana hoax serta hujatan. Seburuk-buruknya manusia tentu nggak mau dong dihujat, apalagi seorang presiden yang memang sudah seharusnya dihormati oleh warga negaranya. Menghujat inilah yang baru-baru ini dilakukan oleh BEM UI terhadap Presiden Jokowi, yakni lewat meme dan mengatakan Presiden the King of Lip Service. HMI yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar nyinyir serta menghujat, tapi sudah mengarah ke barbar, yakni memproduksi poster yang isinya memprovokasi untuk lengserkan Jokowi. HMI bersama rakyat memanggil Revolusi Indonesia 2021. Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Demikian yang tertulis di poster provokasi itu. Tapi sungguh sayang, ternyata ajakan HMI untuk lengserkan Jokowi tersebut nggak mendapat respon yang positif dari masyarakat. Bahkan beberapa badan eksekutif mahasiswa atau BEM justru memberikan dukungannya kepada Presiden Jokowi. Saya sebagai anak luar Pulau Jawa, tepatnya berada di selatan Indonesia, sangat senang dengan perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris. Dan kami melihat Jokowi tidak hanya lip service, tapi membuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata, ujar Wakil Ketua BEM Universitas San Pedro Kupang, Frankie Harim Ronaldo Otu pada 1 Juli. Artinya, kritik memang tidak menyalahi, tapi jangan lupa pula ketika kebijakan presiden berpihak kepada rakyat, diapresiasi dong. Masa orang tua capek-capek menguliahkan anaknya hanya untuk mencari-cari kesalahan presiden tanpa bisa mengapresiasi pencapaian orang lain? Emang situ manusia sempurna? Kan bukan, terbukti kok, ternyata HMI bobroknya lebih parah. Setiap kongres selalu rusuh. Mulai dari saling kejar, saling lempar kursi, menghancurkan fasilitas yang ada di tempat kongres, termasuk juga saat kongres di Riau pada 2015 lalu. Beberapa fasilitas yang ada di gelanggang remaja tempat kongres itu hilang, entah siapa yang mencurinya. Padahal HMI sama seperti FPI loh, sama-sama memakai kata Islam di namanya. HMI Himpunan Mahasiswa Islam dan FPI Front Pembela Islam. Tapi kelakuan mereka bisa kita lihat sendiri, jauh banget dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah saling lempar kursi demi berebut kekuasaan itu nggak bikin malu umat Islam? Jadi, sebelum hendak melengsarkan presiden, sudah sebaiknya HMI introspeksi diri dulu. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Hanya saja meskipun langkah mahasiswa yang hendak melengsarkan Jokowi ini nggak etis, tetap saja ada yang mendukungnya. Pertanyaannya, siapakah yang mensupport pemaksulan Jokowi tersebut? Siapa lagi kalau bukan pasukan kadrun PA212? Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi, ujar Habib palsu Novel Bamukmin 1 Juli. Keinginan rakyat yang mana, Vel? Rakyat kadrun. Wong berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tinggi kok. Bahkan menurut Indobarometer, tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden terus meningkat dari 70,1% pada Februari 2021 menjadi 71,3% pada Mei 2021.
Suka banget novel ini mengatasnamakan rakyat, padahal rakyat kadrun jumlahnya hanya secuil, dan mikirnya terbalik pula, seperti kampret yang sedang tidur. Hal ini pula yang kemudian membuat Lai celana dalam merah Ferdinand Hutahian menyindir telak novel Bamukmin itu. Masalahnya Vel, BEM gak mungkin bisa turunkan Jokowi. BEM yang tidak dukung Jokowi itu cuma segelintir, hanya jadi riuh karena bawa-bawa nama BEM dan predikat sebagai pengurus BEM. Jadi seolah-olah mewakili mahasiswa, padahal tidak. Sudah, jangan titik-titik politik terus, ujar Ferdinand tanpa tedeng aling-aling. Habib KW diingatkan jangan titik-titik politik oleh Lai Ferdi, dan sebaiknya tidak hanya titik-titik politik tapi titik-titik yang lain juga jangan dilakukan. Bagaimana menurut Anda?